Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau terasa Allah. sesuatu kemalangan sampai mereka ada yang mengatakan ini adalah sebab dosa yang saya lakukan 20 tahun yang lalu. Jadi mereka langsung mengembalikannya kepada dosa. Jadi 20 tahun yang lalu dia pernah berbuat dosa, dia ingat 20 tahun yang lalu pernah berbuat dosa, dia ingat. Sampai ketika terjadi sesuatu hal yang berat dalam hidupnya, langsung dia terbawa ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan baru saja kita merasakan salah satu nikmat Allah yang sangat besar, dapat menikmati salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara yang menghalangi seorang manusia daripada banyaknya kebaikan yang seharusnya dia dapatkan adalah perilaku atau suka berbuat dosa atau maksiat. Dosa atau maksiat menjadi penghalang terbesar daripada kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa menguraikan masalah ini secara panjang lebar, yang pada kesimpulannya beliau menasihati kita untuk berhati-hati dengan maksiat, berhati-hati dengan berbuat dosa. Jangan pernah sedikit pun meremehkan perbuatan dosa. Jangan pernah sedikit pun memandang biasa perbuatan dosa, sekecil apapun dosa itu. Maka mari kita lihat di antara cuplikan penyampaian beliau dalam kitabnya itu. Beliau mengatakan famimma yambaghi ayyu'lam anna adh-dhunuba tadurru wala budda, dan di antara yang seharusnya disampaikan atau diketahui bahwa sesungguhnya dosa-dosa itu tadur, dapat memberikan mudarat, dapat memberikan efek negatif, wala budda, dan itu pasti. Makanya sebagian ulama mengatakan dosa itu adalah hutang. Setiap dosa yang kita lakukan ada yang harus kita bayar. Dengan apa kita bayar? Macam-macam. Kadang harus kita bayar dengan rusaknya tubuh, sakit. Kadang harus kita bayar dengan hilangnya harta, bangkrut. Kadang harus kita bayar dengan yang paling berat, yaitu rusaknya hati atau kehilangan segala sesuatu yang kita miliki.
Jadi dia itu tadur, dosa itu pasti memberikan mudarat. Pasti ada efek negatifnya. Pasti ada efek sampingnya. Wala budda, pasti. Ya. Wa anna dararaha fi al-qulub ka dararis sumum fil abdan. Dan mudarat atau efek-efek dosa terhadap hati itu bagaikan efek racun fil abdan, pada tubuh. Begitulah kira-kira dosa. Seperti kita minum racun. Racun itu dapat merusak tubuh. Pada dosis tertentu dia dapat mematikan kita, mematikan tubuh. Demikian juga dosa. Dia merusak hati. Pada dosis tertentu dosa itu dia dapat mematikan hati. Dan yang sangat menyedihkan, kadang-kadang orang tidak menyadarinya. Dan yang kita takutkan adalah kadang-kadang ini terjadi pada orang alim atau pada orang yang secara zahir dia sudah saleh, dia tidak sadar ada perbuatan dosa yang terus dia lakukan, yang terus dia mulazamah dengan perbuatan dosa itu, tanpa dia sadari dia telah hancur oleh dosa itu. Nah, jadi dia seperti racun. Nah, dia tidak mengenal dosa ini apakah itu orang alim, orang saleh. Nah, dia seperti racun. Jadi wa anna dararaha fil qulub ka dararis sumum fil abdan ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Jadi dosa itu mudarat yang dia hasilkan sama seperti terhadap hati, sama seperti mudarat atau efek racun yang dihasilkan terhadap badan ala ikhtilafi darajatiha, sesuai dengan tingkatan dosis atau bentuk dosa. Nah, jadi pada tingkatan tertentu dia bukan hanya merusak, tapi dia dapat mematikan. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa wa sababuhu adz-dzunub wal ma'asi. Dan apakah ada di dunia dan di akhirat satu keburukan, satu hal yang merusak kehidupan, melainkan wasababuhu, sebabnya adalah dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hamba. Jadi tidak ada keburukan pada dasarnya, tidak ada kerusakan pada dasarnya kecuali disebabkan dengan adanya dosa. Maka kita jangan heran misalnya ada ungkapan ulama salafus saleh ketika dia terasa berat atau terasa sesuatu kemalangan, sampai mereka yang mengatakan ini adalah sebab dosa yang saya lakukan 20 tahun yang lalu. Jadi mereka langsung mengembalikannya kepada dosa. Jadi 20 tahun yang lalu dia pernah berbuat dosa, dia ingat 20 tahun yang lalu pernah berbuat dosa, dia ingat. Sampai ketika terjadi sesuatu hal yang berat dalam hidupnya, langsung dia terbawa ke sana. Ini disebabkan oleh dosa yang saya lakukan 20 tahun yang lalu. Nyatanya mana apa trip tak 20 tahun. Nyata tak berkelam. Nyata tak baru. Karena cibunuh ban. Jadi setiap sesuatu yang buruk dalam hidup itu pasti ada hubungannya dengan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi jangan kemudian mudah-mudah langsung pede ya. Ada orang pede seperti orang yang misalnya bangun subuh, bangun pagi jam 10 pagi, subuh lewat. Subuh lewat, bangun jam 10 pagi, begitu bangun mau ambil uang di kantong, ternyata uang sudah hilang, diambil orang. Napeng 1 juta kagak ada. Bedah pasti peluh bengah pun nilai gak ada peng. Langsung terbersih dalam hati,
ini cobaan Allah untuk meningkatkan iman saya. Yang kan cobaan yang tubuh tinggal bunuh, cobaan. Jadi jangan salah-salah pilih, ya. Ingat dosa dulu, jangan kepedean dosa. Ya. Tubuh tinggal. Atau kemarin saya ribah orang, atau kemarin lagi saya buruk sangka kepada orang. Jadi langsung jangan merasa kita sudah saleh, alim sekali, sudah apa, tingkat apa. Ini cobaan. Belum tentu itu cobaan. Kadang-kadang itu bisa jadi hukuman untuk pembayaran dosa yang pernah kita lakukan. Jadi replaynya ke dosa dulu. Nah, maka kita lihat bagaimana efek dosa itu bekerja. Ya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah melanjutkan, "Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannati daral ladzati wan na'im wal bahjati was surur ila daril alam wal ahzan wal masaib." Maka lihatlah, maka perhatikanlah apa yang membuat al-abawain, kakek kita Adam dan Hawa, dikeluarkan dari surga, darul ladzah yang merupakan tempat yang penuh kelezatan, wan na'im penuh kenikmatan, wal bahjah penuh kesenangan, wasurur penuh kebahagiaan, dikeluarkan tiba-tiba oleh Allah dari tempat yang indah itu ila daril alam wal ahzan wal masaib, ke tempat yang sangat hina, ke dunia, tempat negeri yang penuh dengan kepahitan hidup, penuh dengan penderitaan, wal ahzan penuh dengan kesedihan, kegalauan, kegelisahan, wal masaib penuh dengan musibah. Setingkat Nabi, tak main-main dosa ini, tak main-main Allah. Setingkat Nabi, sedikit saja keliru, tak main-main, ya. Dari surga tempat terindah diturunkan, dikeluarkan ke tempat terhina, yaitu dunia. Belum daya. Ya. Makanya ada riwayat, tapi nanti dilihat lagi, tapi itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wad Dawa. Tapi tidak saya bacakan, ya. Disebutkan di situ oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah bahwa sampai Nabi Ayub ditimpa suatu musibah berat, sakit yang berkepanjangan, hilang semua hartanya, lari semua keluarganya, disebabkan Nabi Ayub pernah suatu ketika melakukan satu kekeliruan. Di situ disebutkan kekeliruan, pernah suatu ketika Nabi Ayub diminta bantu sama seorang yang sedang terzalimi, tapi ketika itu Nabi Ayub terlalai. Ya, artinya beliau mungkin tidak fokus, seperti Nabi Adam juga sudah diingatkan tapi melakukan juga atas pengaruh daripada Hawa. Akhirnya ada teguran dari Allah, dan tegurannya tidak main-main. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, wa man ladzi akhraja iblis min malakutis sama wa taradahu wa la'anahu wa masakha zahirahu wa batinahu faju'ilat suratu aqbaha surah wa ashna'aha wa batinuhu aqbah min suratihi wa ashna' wa yudhallu wa yubaddila bil qurbi bu'da wa bir rahmati la'nah wa bil jamali qubhan wa bil jannati naran taladha wa bil imani kufra wa bimuwalatil waliyil hamid a'zam adawah wa masyaqqah wa bizajli tasbih wat taqdis wat tahlil zajalal kufra wasyirka wal kadhiba wazur wal fuhsh, ya, wa bilibasil iman libasal kufri wal fusuq wal isyan. Nah, dan perhatikanlah apa yang menyebabkan iblis dikeluarkan. Dari apa dikeluarkan iblis? Min malakutis sama. Iblis itu dikeluarkan dari alam malakut. Alam malakut itu satu alam di langit sana
yang alam itu merupakan alam suci. Di situ tidak ada orang-orang tidak suci di situ. Alamnya para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang istimewa itu, alam malakut itu. Iblis dulu di sana. Kan hina iblis ke dalam dunia yo, tempat hina yo ke. Iblis itu sebelum dia berbuat dosa besar, yaitu dengan kesombongannya, dia berada di alam malakut. Alam yang sangat istimewa. Alam yang penuh dengan makhluk-makhluk Allah yang suci. Tapi kemudian iblis dikeluarkan dari sana. Wa taradahu, diusir. Wa la'anahu, dilaknat. Wa masakha zahirahu wa batinahu, dihapus oleh Allah jejak iblis di alam malakut itu. Dihapus jejak iblis di alam malakut, dihapus. Zahir batinnya dihapus, digepegadah madum oleh Allah. Setiap mita jejak iblis hanali di alam malakut, dihapus habis. Faju'ilat suratuhu aqbah surah. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Dibuat bentuk fisik iblis itu aqbah surah, dalam bentuk fisik yang sangat jelek sekali. Tidak ada bentuk fisik yang lebih jelek daripada iblis. Dan yang keempat iblis mana? Bak manusia lah yang cik. Orang yang pebut dosa gepeduh oleh Allah bak wajah. Nanti kita sebut ucapan Ibnul Qayyim tentang itu. Abdullah Ibn Abbas yang dinukilkan oleh Ibnul Qayyim. Jadi dosa itu berefek kepada wajah. Ya. Jadi udah diusir, dikeluarkan, diusir, dilaknat. Fisik-fisiknya diubah. Aqbahas surah wa asna'aha, paling jelek. Ya. Wa batinuhu aqbah min surati wa asna', dan batinnya iblis, isi dalamnya, fisik luarnya jelek, isi dalamnya lebih jelek lagi. Yang lagi kadang-kadang kita naruh palan hantu yang kemirip-miripnya macam lebih bro lah umpamanya. Mamnya narung pupuk dosa, kadang-kadang toto cik ngahi hantu. Gara-gara dosa. Fikir hantu pada orang. Ya. Wa buddila bil qurbi bu'da. Dari seharusnya iblis sangat dekat dengan Allah, makhluk suci, makhluk mulia, bertukar langsung bil qurbi bu'da, menjadi paling jauh dengan Allah. Wa birrahmati la'nah, yang sebelumnya iblis berada dalam lingkungan yang penuh dengan rahmat, cinta dan kasih sayang Allah, terusir berada di tempat yang paling terlaknat. Wa bil jamali qubhan, dari sebelumnya iblis punya penampilan yang indah, istimewa, bercahaya-cahaya, berkilau-kilau, wajahnya bersinar, penuh ketaatan kepada Allah, menjadi qubhan, jelek. Wa bil jannati naran taladha, sebelumnya iblis dipastikan berada dalam surga, tapi berganti siap-siap iblis untuk berada dalam dalam neraka taladha, yang apinya menyala-nyala. Belum tingkat dah ya. Tingkat-tingkat orangnya, awak-awaknya, urang-urangnya, tingkat-tingkat tempat suci yang meribetun, mungkin bahkan menjuta tun dalam bertasbih taat kepada Allah, bisa hancur berantakan, apalagi level-level kita. Makanya hati-hati meremehkan dosa. Ya, walaupun sudah alim, walaupun sudah wabil imani kufra, yang sebelumnya iman iblis luar biasa, langsung berubah menjadi kufur. Wa bimuwalatil waliyil hamid a'zam adawah wa masyaqqah. Ya, dari sebelumnya paling dekat dengan Allah Al-Hamid, selalu bersama Allah, paling taat kepada Allah, paling tunduk kepada Allah, tapi kemudian menjadi a'zam adawah, menjadi musuh paling besar bagi Allah. Sampai Allah sudah Allah jadikan musuh bagi Allah, Allah ingatkan kita lagi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan iblis itu. Innahu lakum aduwwum mubin, dia musuh yang nyata. Padahal iblis itu dekat dengan Allah sebelumnya. Ya, wa masyaqqah, dan orang yang paling berat urusannya dengan Allah.
Wa bizajli tasbih wat taqdis wat tahlil zajalal kufri wasyirki wal kadhibi waz zauri wal fuhsh. Ya, dari sebelumnya ahli tasbih, ahli taqdis mensucikan Allah, ahli tahlil la ilaha illallah, menjadi orang yang senantiasa dalam kekufuran dan dalam kesyirikan, dalam kedustaan, wazur, ya, wal fuhsh, dalam kekejian. Nah, maka hati-hati. Kadang-kadang kita enggak sadar hal ini, ya. Menyona katanya manteng yang meratib aju dosa pubut aju, hati-hati, ya. Jadi karena menjadi orang baik itu, ini kadang-kadang kita kurang perhatian, ya. Menjadi orang baik itu, kita manusia pasti dalam diri kita ada sisi baik, ada sisi tidak baik. Itu pasti. Hana ya hana. Fala tuzakku anfusakum, jangan coba-coba merasa sudah suci sepenuhnya di hadapan Allah. Huwa a'lamu. Allah tahu. Siapapun kita, ada sisi baik, ada sisi buruk. Kekeliruan sebagian orang, dia terus berbuat baik untuk mengisi sisi baiknya, tapi dia luput untuk memperhatikan efek sisi buruknya. Jadi kita kalangnya God urang, memang God. Terus dia taat, saleh, beribadah luar biasa. Jadi sisi baiknya terus dia dia berikan ruang untuk itu. Tapi dia luput daripada menjaga sisi buruknya. Sehingga sisi buruknya itu tetap jalan. Ya, ghibah tetap jalan, kegop tetap jalan, provokasi gop tetap jalan. Orang kan gak yang gak, memang gak. Tapi di samping gak nak efek hana gak dia hana getun. Padahal orang yang baik itu sebenarnya bagi dia menahan sisi buruknya lebih penting daripada melakukan kebaikan. Karena kita kadang-kadang tidak sadar efek sisi buruk kita telah menghancurkan orang lain. Dia ada bubugat juga jalan juga, tapi na sisi buruk yang hana tak perhati. Tak anggap baju alahnya kelemahan lu kita anda begat teman. Insya-Allah kepampun oleh Allah anda. Insya-Allah menurut dia. Ada pun dikna karusak gop dengan sisi buruk dia. Ini yang kadang-kadang kita luput. Maka kita harus jeli dalam mengurus diri. Ya. Kita harus ingat baik-baik kita punya dua sisi. Sisi baik, sisi buruk. Baik sibuk dengan ziga mandang, kagat. Tapi sisi buruknya pun kita jaga hati. Payah hati-hati sih kena. Agar tidak kita menjadi orang yang setengah putih, setengah hitam. Itu juga diungkapkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini. Ada riwayat itu yang mengatakan nanti ada manusia di hari akhirat ketika dibangkitkan, setengahnya gelap gulita, setengahnya itu bercahaya. Han sepenuhnya bercahaya. Maka hati-hati kita yang orang solehnya babat petata gitu. Ya. Baik tengok. Banda kalam dah raulun kamu cahaya ke dia. Banda kalam dahwi. Maka engkau hitam di kannya. Jangan malam doanya anak hitam di kannya. Yang kat hitam kok. Kita lupa dulu di dunia. Hanya fokus pada sisi baik kita, tapi sisi buruk kita tidak jaga. Inilah yang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna fulana tusalli wa tasumu wa tahajju. Ya. Walakin wa tasaddaq walakin fi lisaniha syai'un yu'dhi jaraha. Wahai Allah, ada orang ahli salat tusalli. Nah, umpama masjid na urang tayang tetangga koknya. Tapi dia baik tayang tetangga tayang di rumah, tayang tangan road. Ada satu orang ya, tetangga ahli salat tusalli, salatnya luar biasa. 5 waktu sunat ke masjid ya. Wa tasumu ahli puasa, puasa wajib, puasa sunat. Wa tahujju dan ahli haji, tiptun haji. Merempak regular furada, pokoknya haji tapi. Wa tasaddaq ahli sedekah, galarang sedekah. Asal kai pergi pengumuman masjid gok nyampun belum.
Walakin di sisi kebaikannya tidak ada kurang sedikit pun, terus dia berbuat baik. Tapi dia lupa sisi buruk dirinya, dia perhatikan. Walakin fi lisaniha syai'un yu'dhi jaraha. Tapi dia punya mulut, kalau ngomong langsung menyakiti orang. Nyuka tebit tu betak-tuk kena ngerti kau. Nama yang hek tu gaknya bab bagiannya tu yang ilung cakap lagi nyorok. Gena aju. Orang kagak dia bab lagi aju nya ni ada timangnya nya nang hek dia. Walakin fi lisaniha syai'un yu'dhi jar. Tapi dia punya mulut provokatif. Ngomong sana ngomong sini, merusak sana merusak sini. Ini bagaimana wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada orang tadi, hiya finnar, dia ahli neraka. Maka hati-hati kita, jangan sampai kita terus berbuat baik, tetapi sisi buruk kita kurang kita perhatikan, justru dia akan menghambat semua kebaikan kita. Ya. Makanya iblis tadi, ya. Kita perhatikan iblis, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Jadi iblis dari sebelumnya dia itu ahli tasbih, ahli takdis, mensucikan Allah. Orang yang paling mensucikan Allah iblis. Ya. Wat tahlil, ahli tahlil, la ilaha illallah, ya. Uzajalal kufri, tetapi kemudian jatuh ke dalam kekufuran, wasyirki, dalam kesyirikan, wal kadhibi, dalam suka berdusta, wal fuhshi, suka berbuat keji, wal bilibasil iman, libasal kufri wal fusuqi wal asyan. Dari seharusnya sebelumnya makhluk paling kuat imannya, jatuh kepada makhluk paling kufur, paling fasik, paling ahli maksiat. Fahana 'ala Allah ghayatal hawan, maka terhinalah iblis di hadapan Allah dengan sangat hina. Ya, wasaqata min ainihi ghayatas suqut, jatuh iblis di mata Allah. Ini jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Ini kita yang lebih alim, yang lebih saleh justru lebih was-was tentang masalah ini. Wa halla 'alaihi ghadabur rabbi ta'ala fa ahwahu, maka jatuhlah murka Allah kepada iblis sehingga menghancurkan iblis. Wa maqatahu akbaral maqti fa ardahu, maka kemudian Allah marah kepada iblis dengan semarah-marahnya. Fa ardahu, maka membuat iblis itu terhina. Fasara qawadan likulli fasiq wa mujrim radhiya li nafsihi bil qiyadah, maka jadilah iblis pemimpin. Dari sebelumnya pemimpin para malaikat, pemimpin makhluk-makhluk Allah yang suci, menjadi pemimpinnya likulli fasik, orang fasik, wa mujrim, orang yang suka berbuat murka, berbuat ingkar, radhiya li nafsihi bil qiyadah, dan iblis menerima dirinya sebagai pemimpin ahli-ahli fasik, ahli-ahli berbuat maksiat. Nah, jadi kita jangan sampai seperti itu. Ada tete ya, tinggal tak pimpin urang god kami kada kai tamang saja tanya urang bro kaji ke pemimpin urang bro, disebabkan apa? Disebab dosa. Maka nanti di pembahasan salah satu penyebab atau efek dosa itu, kita tanpa kita sadari kita seperti jauh daripada orang-orang baik, orang-orang mulia. Yang gara-gara dosa cik. Biasanya kita duduk dengan orang soleh, orang-orang alim, tiba-tiba kita seperti terjarak. Apa makna terjarak? Kita seperti susah untuk duduk bersama mereka, seperti terhalangi. Ya. Anda tete karuh tengok meduk bak meja urang ribah. Ya. Itu kenapa? Bisa jadi gara-gara dosa. Awai bandajak bak kedai kopi, cik meduk aju bak urang-urang god. Orang-orang soleh, orang-orang mulia, wajah-wajah mulia. Dah orangnya hendak trip duk bak kedai kopi. 15 minit, 20 minit, paling 3, 7, mangat ke dia dah apa. Tiba-tiba abang tanya bak kedai kopi, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kah hendak tetap mengelih meja dengan orang-orang god ni. Karuh taduk dengan orang-orang apa kan? Ribah. Orang-orang kengkegok, orang-orang pubruk gok.
Yang biasanya meja orang rumpu berogok yang trek-trek baju duduk kedai kopi. 3 jam, 2 jam. Sampai je kan lagi ramai orang ni. Ramai orang syaitan ramai ni. Jadi gahi mangat ni. Nah, itu kalau terjadi seperti itu salah satu indikasi ya. Pokoknya kalau kita sudah terasa jauh dengan orang-orang saleh seperti terasing, yang bisa jadi. Dan salah satu hukuman Allah adalah kepada seorang manusia, kepada seorang hamba dijauhkan daripada lingkungan yang saleh, lingkungan yang baik. Jadi menyoka lawik nyokat jauh-jauh dengan gure-gure, jauh-jauh dengan ulama, jauh-jauh dengan orang saleh, tak betul balik. Hanja betul ya pegah umma la kemah lawik nyoka jarang berempat orang pula kemah ya du pula kemah. Ya du tu mah, ya sering du tu mah. Pula ya pegah umma lawik nyoka sibuk tak nak temung du le dengan orang-orang saleh. Apa sibuk berarti ya. Nah, maka hati-hati, itu bukan sesuatu yang bisa dinormalisasikan. Tapi itu satu pelajaran bagi kita. Mungkin ada dosa yang membuat kita jauh dengan mereka. Nah, kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menukilkan ya, pendapat Abdullah Ibnu Abbas. Qala Abdullah Ibnu Abbas, "Inna lil hasanati dhiya'un fil wajhi wa nuran dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi." Wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lisayati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qabri wal qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Berkata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya setiap amal saleh, setiap kebaikan, dhiya'an fil wajhi, melahirkan cahaya di wajah. Ya, kan? Bak wajah. Akaji penting cermin di rumah yang kaya. Kon tu pelagak wajah. Tu nakalan. Nyo orangnya terang puana. Menyo terang alhamdulillah. Ya, menyo hana terang, cik ingat tu mah. Kadang nak dosa berkelam baru berdosa ya. Nah, nyampung si cermin. Ibu-ibu lagi yang cik. Jadi cuman pakai skincare mantan cermin. Low color. Bila perlu foto. Nya foto. Kita low tak ada foto. Tu tengah low lah foto lah. Kita bandingkan foto baru dengan foto orangnya. Bahi baru lebih terang. Berarti nak dosa orangnya. Ya. Begitu memanfaatkan teknologi. Jadi memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi wajah. Nyo makin cerah pun makin padam. Bek bantah pesapat foto kasih bulun, kasih tone. Bantah pesapat dah kalen foto. Ternyata na'udzubillah. Foto selama 2024 lebih cerah daripada selama 2025. Maka kita harus kentablau skincare untuk lebih cerah. Tapi berarti perlu tahajud tamah, perlu duha, perlu ibadah, perlu hati. Nah, ya. Jadi intinya inna lil hasanati dhiya' fil wajhi. Setiap kebaikan melahirkan cahaya di wajah. Maka semakin banyak kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, semakin bercahaya wajahnya. Nah, maka kita harus, tapi kita harus jujur. Baik bantah kalian, umalum alhamdulillah mencahaya. Paham cahaya balik dah pakai sabun yang menghayum yang nak jujur ya. Nyo betul-betul mencahaya dengan cahaya iman. Tapi menyo pakai-pakainya nasi. Tapi walaupun je pakainya. Wa nuran fil qalbi, dan sesungguhnya kebaikan itu, kesalihan melahirkan cahaya di hati. Cahaya bak wajah, cahaya dalam hati. Apa di antara indikasi cahaya dalam hati? Semakin penuh rahmah, cinta dan kasih sayang kepada siapapun. Semakin hari semakin cepat emosi, bingkeng, ya. Bagah-bagah bengeh, beok kram-krum di rumah. Yang indikasi kakurang cahaya dalam hati. Jadi tanda mencahaya hati semakin hari semakin tunduk, tawadhu, semakin tidak suka mempermasalahkan masalah dunia, semakin mudah lebih-lebih kurangnya semakin mencahaya. Nyen bak urina datanya punya suami-suami. Kiban bapak rumah lawiknya krangkung tak lawiknya. Nyen tanda kurang cahaya.
Ya. Nah, tapi bandar yang kiban bapak lagi, alhamdulillah. Layu pensiun, ya, semakin tawaduk, semakin apa lunak agaknya hana karu-karu li. Berarti semakin bercahaya. Wasa'atan fir rizqi, dan kebaikan itu dapat memperluas rezeki. Rezeki pun lapang, mudah. Teruk betul kira oleh Allah. Hana leuna tapi. Ya, yang tanda. Ya, maka terus berbuat kebaikan. Insya-Allah rezeki mudah dari Allah. Wa quwwatan fil badani, dan melahirkan kekuatan pada badan. Ya, hati-hati jak bak kedai kopi jak pegah tapi sakit pinggang, sakit bahu. Ya, menyuruh mupum ke nilai ju, menyuruh tak dosa tahu ya. Terus bak kedai kopi tapi sakit bahu. Tapi apa je. Karena sesungguhnya orang yang bersih hatinya, yang banyak amal salihnya, selalu energik. Selalu semangat, imannya kuat. Karena orang beriman itu pengaruh sekali dengan imannya. Walaupun dalam fisik lemah, sakit, tetap semangat. Iman yang membawanya. Maka kita lihat ulama-ulama kadang katuha-tuha, Masya Allah. Kalau di Mesir itu ulama-ulama, tuha-tuha ada ulama. Tua-tua sekali ulama di sana. Sudah umurnya 70 tahun ke atas. Tapi ketika hadir di depan kita, Masya Allah, lagi anak muda. Ketika menyampaikan ilmu itu, kitab-kitab, hadis-hadis, ayat-ayat, lagi baru tahu bang baca. Boleh tetap dulu. Ana cerita omanya panina tanya umum ka 40 waktu baru 40 waktu pupuan dah hafal nak ingat di dua ya sampai baik imro juga tina dosa yang perbaiki baik karu-karu ya ini baik kalau nak pegah roh sakit tapi agak ya itu biasa jadi indikasi nanti harus selalu energik menyokat roh wate rubah batika watu wate tawa Allah kaji tawa apa yang perlu tak keluh-keluh tak bak urang ya. Nah, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, demikian juga kesalihan melahirkan mahabbah, cinta di hati makhluk Allah, dicinta di hati manusia. Urung-urung pite kalang tayo mangat, di kalan wajah tayo mangat, nyen Allah yang ciptakannya. Gepeduk bak wajah tayo sesuatu yang ketika urang kalan galak kalan. Ya. Apa yang mendatangkan hal tersebut? Kesalihan. Hana payah dah pegah ke dia? Mana payah dah pegah, tanya tahajud, mana payah dah pegah. Urang je ikalan bak wajah dia. Baik kalan teduh, tenang, ya, berseri-seri, terbersih ju. Nyo wajah tahajud, nyo wajah Tuhan, nyo wajah, nyo badan-badan puasa sening kami. Hana payah dah pegah. Hana payah tak keun rumah, hek tak berkelam nak tengok dalam tahajud berkelam nak merakaat. Hana payah pegah. Dari wajah betul-betul ya. Tetapi sebaliknya wa inna lisayyiati, demikian juga sebaliknya, sesungguhnya maksiat, sesungguhnya dosa sawadan fil wajhi, mendatangkan kegelapan pada wajah. Maka hati-hati berbuat dosa. Ya, pada wajah. Walaupun kita coba sembunyikan ya. Sawadan fil wajhi, nampak ya, wajah itu gelap, pucat, lesu. Saya sering sampaikan kalau di mahasiswa itu yang ngajarnya pegahnya menyetamang bengah baik tahu-tahu. Menyetamang bengah du dalam kelas tahu nyan tanda ju subuh kelewat. Ya, hana je pekun hana wajah hana ya. Maka menyuruh kata pupu mati baik karu-karu baik dedah taubat bagah-bagah pada Allah semua terkah baca. Supaya gadah dia mah. Mahanda kan. Hok anda jak ada. Ada takhim tapi dia. Dia cik anak-anak sebuah pukhim. Dia cik balik bubuk dosa. Dia ini betul serius ya. Jadi wal inna lisayati sawadan fil hajj, dapat mendatangkan kegelapan pada wajah, wa zulmatan fil qabri wal qalbi, mendatangkan kegelapan dalam kubur dan dalam hati. Lagi haba bunuh. BO cepat apa namanya? Emosi. Memang hana kasih sayang. Apa penyebabnya? Dosa. Ya, cepat sekali terbawa emosi. BO. Ya. Wa wahnan fil badani. Ya, dosa dapat mendatangkan kelemahan pada badan. Ayat dah bunuh. Oh yang geja hampanya, hampa je.
Baru hampah badaku ronyo hampah babahu tinggal bak keing. Lusa kabaki tu na samurak gede pokok jitik urang hampah tapi. Hoi dapatkan hampah tapi. Wa naqsan fir rizqi, mempersempit rezeki, dan terakhir wa bughdatan fi qulubil khalqi, dapat mendatangkan ketidaksukaan atau marah atau tidak sukalah, tidak nyaman orang-orang dengan kita. Maka ketika kita melihat orang-orang sudah mulai meninggalkan kita, hana nyaman le berhabang tanya. Ada geduk hana trip-trip le. Dan yang meninggalkan kita orang-orang baik, itu kita harus introspeksi diri. Anjit langsung ke hababuno PD. Na urang mana ban urang hana le galak agaknya hana le pegah haba agaknya enggak fikir mana. Nyodong ke genek peik ke wali le Allah hana le menempat-tempat dengan urang. Bah mana ada apa ke dia tapi kita manusia. Nya menyang urang bro je. Nya urang soleh ketinggai katanya. Hok tak nak jak. Urang maling hana galak pegah habang tanya. Hok tak nak bro. Pewali. Orang-orang baik enggak nyaman dengan kita, itu masalah besar. Hati-hati kita. Kalau kita dijauhi oleh orang-orang saleh, orang-orang baik, beda fikir dahyu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu beberapa cuplikan singkat dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang efek dosa. Oleh karena itu jangan pernah kita meremehkan dosa. Anda baca kitab beliau itu, kitab Ad-Da' wa Dawa itu, bahkan di sana puluhan efek-efek besar daripada efek dosa di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan pernah kita meremehkan dosa dan jangan pernah kita menjadi orang yang maghrur. Apa orang yang maghrur? Orang yang terkena ghurur, selalu terlalu pede terhadap dirinya, terlalu baik sangka kepada dirinya, sampai-sampai berat tak buruk sangka, sampai-sampai berfikir mana nyo sengaja Allah kehendaki lom pubuk dosa mangat lom taubat. Itu parah sekali itu kalau sudah berfikir seperti itu. Setelah berbuat dosa dengan tenang berfikir hati hana pupu bah tiga cik benar dosa katanya. Mantap lagi malaikat. Ada orang itu parah sekali itu gururnya itu. Tujuan Allah dan Rasulullah menyampaikan tentang bahawa rahmat Allah lebih besar daripada marah Allah, ampunan Allah lebih besar daripada murka Allah. Tujuannya bukan untuk membuat kita gurur, meremehkan dosa, bukan. Tujuannya agar kita tidak putus asa. Kan kemudian dengan tertepu, oh ternyata rahmat Allah hana nilai apa kan ubetat dosa dengan rahmat Allah, ubetat dosa dengan ampunan Allah. Bukan kemudian untuk membuat kita menjadi tipu daya. Di situlah syaitan masuk. Nah, sehingga intinya adalah hendaklah kita hati-hati dengan perbuatan dosa dan meminta kepada Allah, termasuk kita katakan tadi, terus kita berbuat baik, tapi sisi buruk kita jaga. Nah, sisi buruk inilah yang kadang-kadang dapat menghancurkan, melenyapkan kebaikan-kebaikan yang telah kita buat oleh sisi baik yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية.